Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bapak Warbani dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam SMP IP Darul Jannah. Kali ini kita akan membahas mengenai utang piutang. Sebelum kita mulai pembahasan tentang utang piutang, jangan lupa selalu jaga kesehatan dan subscribe, like, dan tentunya komen yang baik-baik. Oke, kita mempelajari utang piutang ini tujuannya agar kita tahu pengertian utang piutang, rukun utang piutang, syarat utang piutang, dan ketentuan-ketentuan lain. Kita mulai dari pengertian utang piutang terlebih dahulu. Utang piutang dalam bahasa Arab adalah al-qard, yang artinya memotong, atau bisa juga bermakna sesuatu yang dipinjamkan. Paham ya? Good. Utang adalah kewajiban pembayaran atas barang atau jasa yang diterima. Sedangkan piutang adalah sebagai hak milik kita yang ada pada orang lain. Hak ini bisa berupa uang, barang, atau jasa. Berarti utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain agar kita mengembalikan semisalnya. Faham semua? Oke. Kemudian dalil utang piutang. Ada yang udah tahu belum? Dalil tentang utang piutang. Oke. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Kita dengarkan sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Jadi kalau kita ini mengutang orang lain, insya Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita, kebaikan untuk kita. Faham ya? Dalil yang kedua, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marratan. Yang artinya kurang lebih demikian. Tiada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya dua kali, melainkan nilainya seperti sedekah satu kali. Faham semua ya? Oke. Kemudian dalil yang ketiga, ijma. Ijma, para ulama telah bersepakat transaksi utang piutang ini boleh dilakukan. Faham ya? Utang piutang
Yang kita akan bahas ada hukum utang piutang. Mengutangi orang lain, meminjamkan orang lain, pada dasarnya adalah sunnah. Tapi terkadang kita mengutangi orang lain itu bisa wajib atau bisa juga haram. Terlihat atau dilihat dari kondisi. Hukum utang piutang sunnah. Jika orang yang diutangi itu adalah tidak dalam keadaan terpaksa darurat dan pemberi utang tidak ada prasangka bahwa orang yang berutang akan menggunakan utangnya itu untuk berbuat maksiat, itu hukumnya sunnah. Paham ya? Yang kedua, hutang piutang wajib. Kapan itu? Jika yang diutangi dalam keadaan darurat, paksa, memang butuh banget uang itu, maka memberi utang piutang adalah wajib. Yang ketiga, utang piutang hukumnya haram. Kapan? Jika pemberi utang mengetahui atau mengira bahwa orang yang berhutang akan menggunakannya untuk maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Kalau kita udah tahu bahwa yang kita utangkan itu untuk maksiat, nggak boleh. Yang keempat, mubah atau boleh jika yang berutang mampu melunasinya. Paham semua tentang utang piutang? Hukum utang piutang, paham ya? Oke. Sekarang rukun utang piutang. Rukun utang piutang yang pertama muta'aqidain, yaitu pemberi utang dan orang yang berutang. Yang kedua, sihut atau ijab dan kabul. Yang ketiga, harta yang diutangkan. Tiga-tiganya ini harus ada. Kalau nggak ada satu, maka nggak akan terjadi utang piutang. Paham semua ya? Good. Kemudian masing-masing rukun mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Kita bahas mengenai muta'aqidain dulu. Yaitu memberi utang dan orang yang berhutang harus memenuhi syarat. Yang pertama, balik, harus balik. Yang kedua, berakal. Kalau orang gila otomatis nggak boleh. Yang ketiga, transaksinya tidak dilarang oleh pemimpin. Harus memang sesuai. Pemimpin juga memperbolehkannya. Dan yang keempat, tidak ada paksaan. Harus rela sama rela. Faham tentang syarat muta'aqidain ini? Oke. Kemudian sihut atau ijab dan kabul. Syaratnya apa? Sudah harus jelas. Contoh, saya utangi kamu 100.000 rupiah misalnya. Paham semua? Oke. Kemudian harta yang diutangkan harus memenuhi syarat juga. Yang pertama, suci. Kalau najis, nggak boleh. Harus bendanya itu harus suci. Yang kedua, mengandung manfaat. Tentunya yang dibenarkan oleh agama. Yang ketiga, mampu untuk diserah terimakan. Maksudnya apa? Barang yang diutangkan itu ada pada diri kita. Jangan sampai ada yang utang tapi barangnya nggak ada pada diri kita. Yang keempat, milik orang yang melakukan akad. Jangan milik orang lain kemudian orang yang diutangi ngaku bahwa itu miliknya. Itu nggak boleh. Harus miliknya. Dan yang kelima adalah ditentukan. Oke, paham semua?
Good. Alhamdulillah, pembahasan tentang utang kita sudah selesai. Semoga video tentang utang piutang ini bermanfaat buat kita semua. Dan tentunya kita akan bertemu kembali dengan video-video lainnya dengan Bapak Warbani. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.